Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fania Idris dengan NPM 0227240012 dari kelas 3F Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dari Bapak Dr. Suwito selaku dosen pengampu Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya saja. Dengan berbagai inisiatif dan kebijakan strategis, perbankan syariah diharapkan dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sepanjang pembahasan ini, kita akan membedah langkah-langkah konkret yang dilakukan BI, mulai dari regulasi yang menciptakan stabilitas, hingga inisiatif pemasaran dan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mari kita salami bagaimana Bank Indonesia berupaya mewujudkan perbankan syariah yang kuat dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Sebelum kita menyelami inisiatif Bank Indonesia, penting bagi kita untuk memahami dasar dari sektor ini, yaitu definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup kegiatan yang secara tegas harus bebas dari 3 unsur utama yang dilarang, yaitu pertama, riba atau bunga, keuntungan yang berlebihan, 2, gahar atau ketidakjelasan atau risiko yang berlebihan, 3, masyir, judi atau spekulasi. Intinya, perbankan syariah berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah sistem keuangan yang menjunjung tinggi etika, transparansi, dan prinsip bagi hasil untuk kemaslahatan bersama. Selanjutnya, regulasi Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tidak hanya terbatas pada kebijakan makroekonomi, tetapi juga merangkul tugas vital dalam membentuk landasan hukum yang kuat bagi sektor keuangan syariah. Inisiatif di bidang regulasi dan stabilitas sektor adalah fondasi strategis yang memastikan industri ini tidak hanya tumbuh tetapi tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Bank Indonesia secara konsisten telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan yang dirancang khusus untuk mendukung operasional dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya sangat ambisius untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor ini di tengah persaingan ketat dengan bank konvensional dan volatilitas pasar global. Regulasi yang diterbitkan Bank Indonesia mencakup 3 pilar utama yang paling memuatkan. Pertama, penetapan standar akuntansi yang syariah. Bank Indonesia atau BI memastikan bahwa bank syariah menggunakan standar akuntansi yang tidak hanya memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan internasional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Transparansi dalam pelaporan ini krusial untuk membangun kepercayaan investor dan nasabah. 2. Pedoman pengawasan komprehensif. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI sangat spesifik, tidak hanya berfokus pada kesehatan finansial seperti risiko
kecukupan modal dan likuiditas, tetapi juga memasukkan dimensi kepatuhan syariah atau syariah compliance. Pengawasan ganda ini memastikan bahwa setiap transaksi dari produk simpanan hingga pembiayaan investasi benar-benar bebas dari riba, gahar, dan nasyir. 3. Pengaturan produk keuangan yang adaptif. Bank Indonesia juga berperan dalam mengatur dan memfasilitasi pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif. Ini penting agar bank syariah memiliki instrumen yang kompetitif dan beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pembiayaan modal kerja berbasis murabah hingga investasi proyek infrastruktur berbasis musyawarah dengan menyediakan kerangka regulasi yang kuat. Bank Indonesia menciptakan lingkungan yang aman, terpercaya, dan prediktif. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen dari praktik yang tidak sesuai syariat, tetapi juga memfasilitasi inovasi yang bertanggung jawab. Regulasi yang adaptif, tidak komprehensif, ini adalah kunci untuk membawa perbankan syariah dari ceruk pasar yang menjadi pemain utama yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Selanjutnya, inisiatif pemasaran. Setelah membangun fondasi regulasi yang kokoh, inisiatif Bank Indonesia atau BI tidak berhenti di situ. Langkah krusial berikutnya adalah memastikan bahwa masyarakat memahami dan mau memanfaatkan produk syariah, mulai inisiatif pemasaran dan edukasi. Bank Indonesia menyadari bahwa kurangnya pemahaman masyarakat adalah salah satu tantangan terbesar. Oleh karena itu, Bank Indonesia atau BI meluncurkan inisiatif pemasaran yang terencana dengan baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Inisiatif ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan informasi dan menghilangkan anggapan bahwa produk syariah itu rumit atau hanya ditunjukkan untuk kalangan tertentu. Kegiatan utama dari inisiatif ini mencakup: pertama, kampanye edukasi yang masif. Ini melibatkan penyebaran informasi yang jelas dan mudah dicerna mengenai prinsip-prinsip dasar syariah, perbedaan dasar antara perbankan syariah dan konvensional, serta manfaat, keadilan, dan bagi hasil yang ditawarkan. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai platform baik offline maupun online. 2. Promosi produk yang menarik. Selain edukasi, Bank Indonesia juga mendorong promosi produk syariah yang dirancang agar menarik bagi masyarakat luas. Produk-produk ini disajikan dengan inovatif dan relevan, menunjukkan bahwa perbankan syariah adalah pilihan modern dan kompetitif untuk kebutuhan finansial sehari-hari, mulai dari tabungan hingga pembiayaan KPR. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia berupaya mencapai 2 tujuan utama, yaitu pertama, untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, dan kedua, untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem perbankan syariah. Inisiatif pemasaran dan edukasi ini sangat vital karena pada akhirnya pertumbuhan sektor ini sangat bergantung pada penerimaan dan permintaan dari masyarakat luas. Selanjutnya, peningkatan infrastruktur setelah memastikan regulasi yang kuat dan kesadaran pasar melalui pemasaran. Inisiatif ketiga Bank Indonesia berfokus pada aspek praktis dan modernisasi, yaitu peningkatan infrastruktur keuangan.
Untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah yang pesat, Bank Indonesia menyadari bahwa sistem fisik dan digital harus mampu menopang volume dan kompleksitas transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur keuangan. Investasi ini bukan hanya sebatas perangkat keras, tetapi mencakup secara menyeluruh. Pertama, pengembangan teknologi. Inti BI mendorong pengembangan teknologi dan sistem informasi yang spesifik dan aman bagi transaksi syariah. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses, mulai dari penghitungan bagi hasil hingga manajemen risiko, dilakukan secara akurat dan sesuai prinsip syariah. 2. Integrasi sistem pembayaran. Upaya ini mencakup integrasi sistem pembayaran nasional agar transaksi syariah dapat berjalan secepat dan semudah transaksi konvensional. Tujuannya adalah untuk membuat transaksi syariah bagi nasabah menjadi lebih mudah. Nasabah harus dapat menikmati layanan digital yang mulus, aman, dan efisien, seperti mobile banking dan pembayaran digital berbasis syariah. Dengan peningkatan infrastruktur ini, Bank Indonesia memastikan bahwa sektor perbankan syariah tidak hanya didukung oleh landasan hukum yang baik, tetapi juga didukung oleh tulang punggung teknologi yang mutakhir. Hal ini krusial untuk meningkatkan daya saing, efisien operasional, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan perbankan syariah di era digital. Nah, selanjutnya kolaborasi dengan lembaga keuangan lain. Untuk mempercepat pertumbuhan yang masif, Bank Indonesia atau BI mengedepankan strategi kolaborasi dengan lembaga keuangan lain. Bank Indonesia menyadari bahwa potensi penuh perbankan syariah hanya dapat tercapai melalui kerjasama yang sinergis. Bank Indonesia secara aktif mendorong kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan lainnya. Lembaga ini tidak hanya mencakup bank syariah lain, tetapi juga lembaga keuangan non-bank, institusi zakat dan wakaf, hingga perusahaan teknologi keuangan atau fintech. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah twofold. Pertama, perluasan jaringan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jaringan perbankan syariah, memastikan bahwa layanan dan produk syariah dapat diakses oleh lebih banyak segmen masyarakat di seluruh pelosok di Indonesia. 2. Optimalisasi sumber daya dan pengetahuan. Kerjasama ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, misalnya dalam manajemen risiko syariah atau bersama-sama mengembangkan produk syariah yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Dengan mendorong kolaborasi, Bank Indonesia atau BI bertindak sebagai katalisator, memastikan bahwa seluruh pelaku ekosistem keuangan syariah bekerja dalam harmoni untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Ini adalah inisiatif strategi yang mengubah persaingan menjadi sinergi demi kepentingan pertumbuhan sektor secara keseluruhan. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Setelah menguatkan regulasi infrastruktur dan jaringan kolaborasi,
Bank Indonesia menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang perbankan syariah terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Bank Indonesia atau BI memiliki inisiatif strategis yang fokus pada pendidikan dan pelatihan. Bank Indonesia secara tegas menargetkan peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Kebutuhan akan profesional yang kompeten sangat mendesak. Meningkatkan produk syariah semakin kompleks dan persaingan industri semakin ketat. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Indonesia secara aktif mendukung dan mengimplementasikan berbagai program yang komprehensif. 1. Pengembangan kurikulum khusus. Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan untuk mengembangkan kurikulum yang tidak hanya mencakup keahlian teknis, keuangan modern, tapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, fikih, muamalah, dan manajemen risiko berbasis syariah. 2. Sertifikasi dan standarisasi profesi. Bank Indonesia mendorong program sertifikasi wajib bagi tenaga kerja di posisi kunci perbankan syariah. Standarisasi ini menjamin bahwa setiap profesional memiliki kualitas yang diakui dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri. Ketiga, pelatihan adaptif terhadap teknologi. Meningkatkan pesatnya perkembangan fintech syariah, program pelatihan juga difokuskan pada penguasaan teknologi digital dan sistem informasi, memastikan bahwa sumber daya alam manusia perbankan syariah mampu memanfaatkan inovasi teknologi, efisiensi, dan layanan yang lebih baik. Melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur ini, Bank Indonesia berharap dapat menciptakan profesional yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di industri. Ketersediaan SDM yang mumpuni adalah investasi jangka panjang yang krusial untuk menjamin layanan yang prima, inovasi produk yang berkelanjutan, dan pertumbuhan sektor perbankan syariah yang stabil di masa depan. Selanjutnya, dukungan untuk UMKM. Inisiatif ke-6 Bank Indonesia berfokus pada sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, yaitu dukungan khusus untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bank Indonesia memberikan dukungan khusus kepada UMKM dalam hal mengakses pembiayaan syariah. Ini adalah langkah strategis karena UMKM seringkali menghadapi kendala dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal. Bank Indonesia atau BI berupaya keras untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada kemitraan dan keadilan dapat menjadi solusi pembiayaan yang inklusif bagi sektor ini. Dukungan ini mewujudkan melalui beberapa cara, termasuk memfasilitasi skema pembiayaan yang mudah, murah, dan sesuai dengan kebutuhan usaha kecil, seperti skema pembiayaan berbasis bagi hasil atau mudharabah atau musyawarah, yang lebih adil dan tidak memberatkan. Inisiatif ini memiliki tujuan ganda. Pertama, meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian syariah, hingga manfaat dari sistem keuangan ini dapat dirasakan secara luas. 2. Memperkuat daya saing karena pasar baik domestik maupun global dengan mengalirkan
pembiayaan syariah yang dapat sasaran ke UMKM, Bank Indonesia tidak hanya mendorong pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penyertaan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, tantangan pertumbuhan. Meskipun banyak inisiatif telah dilakukan, perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan pertumbuhan. Tantangan utama termaksud kompetensi yang ketat dengan banyak bank konvensional dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah. Mengatasi tantangan ganda ini yaitu persaingan di pasar dan peningkatan literasi sangat penting untuk menjamin masa depan dan peran signifikan sektor ini dalam perekonomian nasional. Terakhir adalah kesimpulan sebagai penutup. Dapat kita tarik sebuah kesimpulan tegas, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Seluruh inisiatif yang telah kita bahas mulai dari dukungan regulasi yang kokoh, upaya pemasaran yang edukasi yang masif, hingga investasi pada infrastruktur, kolaborasi, dan dukungan UMKM, merupakan paket strategis terpadu dengan dukungan yang komprehensif ini. Perbankan syariah diharapkan dapat berkembang pesat. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi industri itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah adalah pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan keadilan. Terima kasih banyak telah menonton dan menyimak dalam pembahasan ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pandangan teman-teman, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya untuk konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.